warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Andriani dengan NIM 404230002, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1 Universitas Peradaban Bumi Ayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik yang diampu oleh Bapak Yosan Wahyudi MPD. Kita masuk ke poin yang pertama. Apa sih pengertian teori belajar humanistik itu? Teori humanistik merupakan teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Teori humanistik juga mengemban konsep untuk memanusiakan manusia, sehingga manusia atau siswa mampu memahami diri dari lingkungannya. Yang kedua, pengertian teori belajar humanistik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Arthur Combs. Menurut Arthur Combs, pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan di mana saja dan dapat menghasilkan sesuatu bagi diri seseorang. Yang kedua, menurut Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, pembelajaran merupakan proses unik mengenal diri sendiri dengan baik, bagaimana kita menjadi diri sendiri di dalam prosesnya, dan menemukan potensi diri yang bisa dikembangkan. Yang ketiga, menurut Carl Rogers. Menurut Carl Rogers, pembelajaran merupakan proses untuk saling memahami antara guru dan murid, sehingga guru dapat mengetahui apa yang dibutuhkan muridnya tanpa adanya paksaan antara keduanya, sehingga bisa dijadikan pembelajaran sebagai pengalaman seseorang dalam prosesnya. Poin yang ketiga merupakan ciri-ciri teori belajar humanistik. Apa saja sih yang termasuk ke dalam ciri-ciri teori belajar humanistik? Yang pertama ada menekankan pada proses aktualisasi diri masing-masing individu. Yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus utama belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Yang keenam, tidak ada yang lebih berhak mengatur proses belajar setiap individu selain dirinya sendiri. Jadi itulah ada 6 ciri-ciri teori belajar humanistik yang harus kita pelajari dan kita pahami. Selanjutnya, manfaat teori belajar humanistik. Apa saja sih manfaat teori belajar humanistik? Yuk kita simak bersama-sama. Jadi yang pertama, manfaatnya adalah mampu mengubah sikap dan perilaku seseorang menjadi lebih baik. Yang kedua, membiasakan diri untuk bersikap demokratis, partisipatif, dan humanis. Yang ketiga, menjadikan diri sebagai manusia yang bisa menghargai perbedaan dan kebebasan menyatakan ide atau gagasan untuk berpendapat. Yang terakhir, meningkatkan keinginan diri untuk belajar. Jadi itu ya 4 manfaat teori belajar humanistik yang wajib kita pahami dan dipelajari. Selanjutnya, teori belajar humanistik juga lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia daripada berfokus pada ketidaknormalan atau sakit, seperti yang dilihat pada teori psikoanalisa Freud. Pendekatan ini juga melihat dari kejadian setelah sakit, yaitu sembuh, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan bertindak positif ini yang disebut sebagai potensi manusia, dan para pendidik yang beraliran humanistik dan biasanya berfokus kepada pengajarannya pada pembangunan kemampuan positif ini. Yang pertama ada pandangan menurut Colt mengenai belajar, atau yang sering disebut dengan belajar 4 tahapnya. Yang pertama ada tahap pengalaman konkret, yang kedua tahap pengamatan aktif dan reflektif, yang ketiga tahap konseptualisasi, yang keempat ada tahap eksperimentasi aktif. Poin berikutnya ada pandangan Hani dan Mumford terhadap belajar, menggolongkan orang yang belajar ke dalam 4 macam golongan. Yang pertama, kelompok aktivis, yang kedua, kelompok reflektor, yang ketiga, kelompok teroris, yang keempat, kelompok pragmatis. Selanjutnya, pandangan Habermas terhadap teori belajar, atau yang sering disebut dengan
3 macam tipe belajar. Yang pertama ada belajar teknis atau technical learning. Yang kedua, belajar praktis atau technical learning. Yang ketiga, ada belajar emansipatoris. Selanjutnya ada pandangan Bloom dan Krathwohl terhadap belajar. Tujuan dari belajar yang dikemukakan ke dalam 3 kawasan yang dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom adalah yang pertama, dominan kognitif. Ada beberapa poin pada dominan kognitif. Yang pertama, pengetahuan atau mengingat, menghafal. Yang kedua, pemahaman atau menginterpretasikan. Yang ketiga, aplikasi, menggunakan konsep untuk memecahkan masalah. Yang keempat, analisis, menjabarkan sesuatu konsep. Yang kelima, sintesis, menggabungkan bagian-bagian menjadi satu konsep yang utuh. Jadi bagian-bagian yang belum utuh itu atau bagian yang belum utuh itu digabung menjadi satu sebagai menjadi suatu konsep yang utuh. Terus yang keenam ada evaluasi, membandingkan nilai-nilai, ide, dan metode. Yang kedua, dominan psikomotor. Terdapat 5 poin pada dominan psikomotor. Yang pertama, peniruan atau menirukan gerak. Yang kedua, penggunaan atau menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Yang ketiga, ketetapan, melakukan gerak dengan benar. Yang keempat, perangkaian atau melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Yang terakhir adalah naturalisasi. Kemudian poin yang terakhir ada dominan afektif. Yang pertama, pengenalan. Pengenalan ini ingin menerima, sadar akan adanya sesuatu. Yang kedua, merespon atau aktif berpartisipasi. Yang ketiga, penghargaan, menerima nilai-nilai. Yang keempat, pengorganisasian, menghubungkan nilai-nilai yang dipercaya. Yang terakhir ada pengalaman, menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidup. Jadi itu materi tentang teori belajar humanistik yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.